Bismillah. Halo, selamat pagi sahabat semuanya, Pak Ustadz Akhir Jaban. Terus Pak Ustadz, siapa ya? Aku senang mendengarkan ceramah Pak Ustadz Nasib Bahtiar juga tuh ya. Jadi selamat pagi semuanya deh. Selamat pagi Omar. Selamat pagi Umot. Aku Midi Alapasi, semuanya guru-guru besar aku gitu. Aku nih suka penasaran, terus dikaji, timbul pertanyaan nih, apa nih gitu ya. Terus aku ingin inilah ya, berbagi opini pendapat, dan minta ini tanggapan sebenarnya tanggapan gitu lah. Aku berada di sini, posisiku di sini, dan ini poros pokoknya poros aja, aku bilang poros ini ya, poros keadilan dan kebaikan, aku katakan seperti itu di sini tuh ya, karena terbukti dari tanaman yang tumbuh membawa keberkahan ini, seperti pohon pisang ini akhir zaman. Nah, gitu. Tidak semata-mata Allah menempatkan aku di sini. Di sini Islam Kejawen itu, ini Ibu Ratu Kidul, Sunan Kalijaga. Aku juga baru tahu kesininya ya, hubungan Ibu Ratu Kidul sama Sunan Kalijaga. Di sini ada juga Sangga Buana nih. Jadi ada Ratu Kidul, Sunan Kalijaga, dan Sangga Buana. Di sini Sangga Buana, tempat angker ya, itu jangan salah. Tetapi di sini qadarullah aku tidak sampai ke Sangga Buana gitu. Dan sebenarnya setelah aku kaji, aku tidak mau ke sana ya. Dulu sempat begini, bawa aku ke Sangga Buana gitu ya. Aku penasaran, bawa aku ke Sangga Buana. Tetapi qadarullah Allah tidak mentakdirkan sampai sekarang. Nah, pokoknya enggak, ternyata tidak ini ya sama hati aku ya. Maksudnya tidak matching, kalau baju matching ya, matching Sangga Buana itu kenapa ya gitu. Tidak pas gitu ya. Makanya Allah tidak menakdir aku ke sana ya, sampai sekarang tuh gitu. Padahal dulu waktu awalan kita nikah itu ingin ke sana. Ini aku sedang apa ya? Jadi di sini aku gambar nih. Ya ini katakan ini Quran. Segala yang terjadi di dunia ini sudah terangkum, sudah tertulis dalam Al-Quran semuanya. Dari mulai permasalahan hidup ya, dalam agamaku ya, mohon maaf ya, bukan mendiskriminasi atau gimana. Ini membahas tentang kitab yang aku pegang ya, aku yakini. Jadi ini Al-Quran Karim. Jadi di sini semua permasalahan hidup ada di sini, termasuk wabah corona. Aku ini berdasarkan pengkajian berbagi opini. Intinya aku selalu dicarilah hubungan sebab akibat, ini kenapa ini, pokoknya dicari gitu. Aku berdasarkan kalau aku survei gitu ya, terus pengalaman sendiri gitu ya. Itu yang aku bilang itu hikmah. Aku selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian, dari semua yang aku alami gitu. Jadi di sini Quran itu kalau ada yang berkata ada Ibu Ratu Kidul dalam Al-Quran, sebenarnya nggak ditulis Ibu Ratu Kidul gitu ya, bukan begitu kali ya, maknanya itu bukan begitu. Tetapi di sini ada surat Al-Jin. Aku tidak menguasai itu ya, jadi aku tidak berani berkata, karena itu benar-benar ini ya, kalau masalah Quran itu benar-benar, kalau kita mah udah patennya seperti itu, harus benar surat-suratnya, harus ini. Jadi itu nanyanya kepada Al-Gomidi. Apa sih temen aku, Al-Gomidi, Al-Apasi, terus ulama-ulama besar. Aku hanya yang setahu aku tuh ada Al-Jin, ada surat Al-Hajj. Sebelum umroh itu aku membaca surat Al-Hajj. Ini di sini surat Al-Jin. Jadi mungkin gini loh, Ibu Ratu Kidul itu bukan nama Ibu Ratu Kidul dalam Quran tertulis Ibu Ratu Kidul, bukan. Tapi di sini digolongkan ke Al-Jin gitu, golongan Al-Jin gitu. Awalnya Ibu Ratu Kidul itu manusia biasa seperti kita, karena tertindas oleh ya gitulah,
ibu-ibu tiri ya. Jadi di sini kenapa keilmuan Ibu Ratu Kidul itu kalau yang aku katanya, kalau yang bukan katanya ya, yang aku tahu itu harus satu gitu. Kalau ada yang secara maksudnya gini loh, mengambil keilmuan Ibu Ratu Kidul, kalau kita mah penganut ya, bukan penganut ya, pokoknya jadi istrinya itu harus satu. Jadi tidak boleh tidak, harus satu gitu. Mungkin di situ ya. Jadi satu istri di situ karena ada latar belakang gitu ya, latar belakangnya ya itulah. Kalau istri banyak berbeda apa ya, berbeda sifat, karakter gitu yang aku kaji gitu ya, akhirnya mereka dengan menggunakan hal-hal yang agar keinginan mereka tuh, siapa sih istri mana yang mau berbagi sama sama istri yang lain ya, suaminya berbagi gitu. Jadi di situ dengan berbagai macam karakter sifat wanita ya, akhirnya menggunakan guna-guna sihir gitu ya, termasuk ayahnya Ibu Ratu Kidul ya, raja lah itu, seorang raja itu. Jadinya ya pada digitu akhirnya yang itulah Ibu Ratu Kidul jadi tersingkir gitu dengan penyakit gatal. Kalau nggak gatal nih, penyakit gatal. Di sini orang yang putus asa itu istilahnya ya larinya tuh kemana, kadang ada ke pantai ya. Jadi kebetulan kan beliau mah meren ke pantai ya, jadi di situ kan ada lingkungan dunia lain seperti jin ya di situ. Jadi berenang di situlah intinya di situ. Dan itu apa ya, aku balik lagi ke ini ya, cerita nih. Tadi kan ada surat Al-Jin, di sini adalah Hajj. Terus dari Al-Hajj itu yang terjadi sekarang itu adalah pergolakan mistis power, mistis power. Di sini mistis powernya itu kenapa ada banjir bandang? Di sini ada hubungannya Ibu Ratu Kidul sama Sunan Kalijaga ya. Sunan Kalijaga. Di sini mungkin nego kali ya, pernikahan yang didasarin demi kebaikan kali ya. Jadi di situ demi kebaikan, akhirnya itulah gitu. Dalam perjuangan intinya tidak semata-mata Sunan Kalijaga menikahi Ibu Ratu Kidul kalau tidak ada maksud tertentu dalam perjuangan Islam, terutama seperti mengislamkan apa ya para jin lah, mengislamkan para jin gitu, tapi dengan jalan pernikahan. Aku tidak tahu jadi apakah Ibu Ratu Kidul itu sudah memeluk Islam sekarang apa gimana lah, pokoknya aku walau alam ya yang aku bilang tadi itu. Yang aku pertanyakan di sini, kenapa ada nih wali Sunan Kalijaga itu Wahyu Kolosebo ya, Wahyu Kolosebo, terciptanya kayak solawat Wahyu Kolosebo. Di sini kenapa tidak wahyu gitu? Wahyu, kenapa tidak wahyu? Gitu. Yang jadi pertanyaan dalam pikiran aku, kenapa tidak jadi wahyu, tidak wahyu gitu, tapi Wahyu Kolosebo. Mungkin di sini karena adanya pergolakan ini kali ya di akhir zaman, terlebih-lebih di akhir zaman ini, pergolakan mistis, power mistis kewalian sama para dukun-dukun, ahli-ahli nujum gitulah. Jadi di sini si Sunan Kalijaga ini masuk ke dunia ya, yang itu beda dunia, itu dua dunia gitu, meren, sehingga timbullah kayak kalau Rasulullah kan syafaat, kalau wali kan karomah. Nah, karomah wali di situ. Kalau ya itulah perbedaannya, itu ada karomah apa ya, kalau wali ya tanyain lah ke para guru-guru besar yang aku tahu itu gini. Kalau Nabi Muhammad kan syafaat, kalau para wali apa ya, nanti deh tanyaan yang lebih jelas. Aku harus bertanya lagi, karomah atau apa ya, pokoknya dari Sunan. Jadi Sunan Kalijaga tuh masuk ke dua dimensi lain meren ya. Yang ini tuh Kolosebo. Di sini tuh kan Kolosebo tuh banyak kalau kita mah dedemit ya, hantu dedemit gitu. Terus ada apa ya, kan harus seperti aku bilang tadi wahyu ya, kenapa tidak wahyu, ada Kolosebonya. Kolosebo. Jadi di situ masuklah itu Sunan Kalijaga. Kalau kita mah, kalau orang yang bisa memecah raga, maksudnya raganya itu masuk ke dunia lain gitu ya.
begitu. Makanya kan beliau juga bisa menikah dengan Ibu Ratu Kidul gitu, bisa ada pernikahan dengan Ibu Ratu Kidul. Aku baru tahu loh di akhir zaman ini. Aku sering bertanya, kenapa ya ada gambar di sini kan ada Ibu Ratu Kidul, ada Wali Songo. Aku bertanya, kenapa ya? Perasaan kalau yang aku tonton ya di film ya, film-film waktu kecil itu, Wali Songo itu kan Wahyu, pegangannya Wahyu gitu, emang Wahyu gitu ya, Wahyu. Tapi bisa ada sama ini gitu, sama Ibu Ratu Kidul gitu. Aku terus aja selama berbelasan tahun di sini tuh ada gambar ini, terus ada ini, kenapa begini gitu. Tapi di sini kan ada Sangga Buana juga di sini. Di sini ada Sangga Buana di sini. Makanya di sini namanya diambil dari kelihatannya dari situ ya. Dari situ gitu jadi aku tuh sering bertanya, jadi diam-diam tuh bertanya apa nih. Jadi ini mah buat ini ya, buat apa ya? Apa ya? Jadi di sini mungkin ada salah pemahaman ya. Ya pemahaman yang harus diluruskan seperti gini. Ada Ibu Ratu Kidul gitu. Di Quran ada tuh Ibu Ratu Kidul sampai digambarin gambarnya. Bukan Ibu Ratu Kidul tapi golongan jin gitu. Masuknya kan ada surat Al-Jin gitu. Terus di sini ada, kalau kita mah ada yang harus diluruskan gitu. Salah pemahaman lah di sini tuh. Islam kalau yang aku kenal kan Islam apa ya, sunnah Islam Rasulullah dan Allah dan Rasulullah gitulah intinya. Dan jangan diperdebatkan seperti gini, Islam kan dari mana gitu, dari Arab, dari apa ya, jadi perdebatan gitu. Yang jelas mah yang dibawa Rasulullah ya. Kalau dari Rasulullah itu Arab, Madinah itu ya udah berarti sumbernya kalau menurut aku ya. Jadi sumbernya terus dibawa oleh para apa ya, apalah namanya, yang para pahlawan Islam ya, ada yang ke Turki, ada yang menyebar termasuk ke Indonesia itu. Jadi awalnya itu ya sumbernya itu ya di Rasulullah dari mana gitu ya. Itu kalau menurut ini ya, pengkajian aku gitu ya. Aku tidak Islamnya tidak menghakimi orang dengan persepsinya Islam itu dari Indonesia, dari gimana ya. Pokoknya yang jelas itu menurut ini aku tuh ya di sumbernya itu dari sana ya, Rasulullah dari mana gitu. Jadi patokannya itu Nabi Muhammad gitu. Itu mah kalau ke Indonesia itu hanya perluasan dari penyebaran dakwah. Bener nggak ya? Aku sedang sharing sama Midi, apa sih bener gak Midi? Kalau masalah nanya-nanya dalil gini ya, ayat-ayat Quran, padahal itu ke Midi nanyanya, kalau apa sih ke guru-guru besar gitu. Jangan ke aku hanya tahu gitu aja deh. Aku hanya sedikit-sedikit tahu surat Fatihah, terus pengamalannya bagaimana gitu. Terus di sini bukan kita yang dikendalikan oleh makhluk-makhluk gaib ya, oleh jin, tapi kitalah yang harus mengendalikan mereka ya untuk kebaikan. Ada yang jenis yang kamu boleh mengendalikan tapi demi kebaikan gitu, tapi bukan berarti kita bersekutu dengan mereka ya, karena Allah memberikan wewenang dalam kondisi-kondisi tertentu ya gitu. Di sini bukan kan suka ada yang akhirnya kitanya manut ke para jin gitu loh, maksud gini. Karena bukan seperti aku bilang kan, seperti keduniaan, bukan kita yang diperbudak dunia, tapi kitalah yang mengendalikan keduniaan ini gitu. Mau dibawa kemana harta kita, mau dibawa jalan, mau dipakai di jalan mana gitu. Jadi bukan kita yang diperbudak keduniaan harta gitu.